Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kembali lagi saya Pendeta Glenn Latuheru dalam pelayanan bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Tuhan boleh percayakan hari ini kita boleh berjumpa di udara saudara dikasih dalam Tuhan. Dan selama 25 menit ke depan saya akan sharing kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu ini boleh menjadi berkat buat setiap kita dalam kita menjalani seharian hidup kita maupun sepanjang hidup kita, secara khusus dalam menghadapi masalah, pergumulan, dan tantangan yang mungkin hari-hari ini saya percaya tidak semakin mudah orang menjalani hidup, ya kan? Ada goncangan di mana-mana dan kita tahu bersama bahwa pandemik ini belum selesai, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi ini yang saya selalu ingatkan kepada anak-anak Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap bersuka cita, dan tetaplah bergembira. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi biarlah hidup kita selalu lekat dengan Tuhan dan izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita datang kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan boleh jadikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mungkin ada rekan-rekan hamba yang saat ini sedang ada dalam perjalanan maupun sudah ada di rumah bersama dengan keluarga, dan mungkin masih ada di dalam tempat pekerjaan mereka. Tuhan, hamba berdoa biar firman yang malam hari ini kami dengar bersama-sama menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak bicara bagi masing-masing kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Dan biarlah setiap kita, rekan-rekan Sobat Maestro dimanapun rekan-rekan berada, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita perhatikan ayat ini, kita baca bersama-sama dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang, iya kan? Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Yesus menebus dosa saudara dan saya. Ada maksud yang luar biasa. Iya kan? Sehingga akhirnya ayat ini nyata dalam kehidupan setiap kita. Kita diselamatkan untuk menghasilkan buah, dan buah itu mempermuliakan nama Tuhan. Kita diselamatkan untuk ditetapkan Tuhan masuk dalam rencana agungnya Tuhan. Kita diselamatkan supaya Tuhan mau kita jadi perpanjangan tangan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus mengerti akan hal ini. Sehingga akhirnya ketika kita diselamatkan, kita tidak asik seorang diri gitu kan. Kita asik dengan berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita diselamatkan, kita sudah lupa akhirnya bahwa kita ini harusnya diutus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita lupa mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sehingga akhirnya tanpa kita sadar kita sedang terlena. Kita sedang terlena dengan keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Bukankah Rasul Paulus juga mengingatkan kepada setiap kita, kita hidup namun bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kita.
Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, betul Tuhan mau kita selalu bersama-sama dengan Dia sampai pada masa kekekalan. Namun ada maksud Tuhan ketika kita ditempatkan di muka bumi ini, ketika sudah diselamatkan. Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Tentu rancangan hari depan yang penuh harapan. Namun dalam sisi yang bersamaan kita juga harus mengerti Tuhan mau bukan hanya kita yang diselamatkan, namun kita pergi menghasilkan buah. Itu sebabnya ada yang disebut dengan amanat agung, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sehingga kita mesti mengerti bahwa hidup kita ini ada untuk menjadi teladan, menjadi contoh. Orang melihat kita sebagai suratan tangan yang terbuka, yang tidak ditulis dengan tinta. Rasul Paulus bilang kita dibaca oleh orang. Dan ketika orang melihat perbuatan baik kita, Alkitab bilang maka mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Jadi saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, sudah bukan waktunya lagi kita datang kepada Tuhan untuk cari hidup. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi hidupnya buat kita. Kita yang mati tadinya menuju pada kekekalan untuk kehancuran, kebinasaan kekal. Tapi sekarang ketika kita menerima Yesus, kita sudah hidup dalam kekekalan. Yang maksudnya adalah kita mengerti, kita diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, dan kita mesti memahami bahwa apa mau Tuhan ketika saya sudah diselamatkan. Sudah jelas Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kita diutus bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita untuk jadi berkat, untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Amin. Ya. Akhirnya jangan sampai kita hidup dalam eksklusivitas. Kita Kristen lalu kita hidup dalam eksklusif. Kita ngeliat orang susah, kita nggak mau tolong. Kita lihat ada orang butuh bantuan, kita nggak mau tolong. Kita lihat ada orang memang pengen rindu untuk mengalami pemulihan, kita nggak mau sharing kebenaran, saudara dikasih dalam Tuhan. Akhirnya tanpa kita sadari kita sedang tidak menghasilkan buah. Padahal Yesus mau kita pergi dan menghasilkan buah, supaya melalui hidup saudara dan saya, buahnya itu mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai justru kita kebalik. Kita udah menerima hidup dari Tuhan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun kita masih mencari-cari hidup. Apa maksudnya mencari-cari hidup? Mencari-cari berkat. Bukan kita yang cari berkat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Berkat yang cari saudara dan saya. Kenapa? Karena janjinya jelas. Kita ada untuk menjadi saluran berkat. Bagaimana kita bisa mengejar berkat kalau kita sendiri nggak punya berkat? Bagaimana kita bisa memberikan berkat kepada orang lain kalau tidak terlebih dahulu Tuhan memberkati kita? Dan kita mesti ingat, kenapa Tuhan bilang kita ada untuk menjadi berkat? Karena terlebih dahulu kita sudah menerima itu dalam Kristus. Karena kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus akan berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita mengerti kita hidup bukan lagi, kita cari Tuhan bukan lagi untuk mencari hidup. Hati-hati saudara. Jangan sampai engkau melayani Tuhan, engkau cari Tuhan untuk cari hidup, saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau beribadah untuk cari hidup, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita sudah menerima hidup ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah hidup dalam kekekalan ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memiliki kepastian keselamatan yang kekal. Sederhana. Sehingga akhirnya iblis tidak mau akan hal ini terjadi. Dia memutarbalikkan keadaan. Sehingga akhirnya kita berusaha untuk kembali mencari hidup. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan. Dengan cara-cara kita maksud saya. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan tanpa kita sadari bahwa fokus hidup kita udah bukan lagi menghasilkan buah. Tapi fokus hidup kita adalah cari hidup, cari hidup, cari hidup. Kita lupa saatnya sekarang sudah kita memberi hidup kepada orang lain. Nah ini, iblis seringkali memutarbalikkan pola pikir kita. Kita lupa harusnya kita yang sudah memberi hidup. Sama seperti ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Yesaya ditanyakan oleh Tuhan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Yesaya cuma bilang, ini aku, utuslah aku. Saudaraku, kita ada untuk memberi hidup bagi orang lain. Jangan sampai justru kebalik. Kita yang udah terima hidup dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih cari-cari hidup sampai akhirnya kita lupa dan tertinggal bahwa kita harusnya sudah menjadi hidup bagi orang-orang lain. Karena kalau bukan kita siapa? Kita cuma bisa bilang ini aku, utuslah aku. Jangan bilang ini aku, utuslah dia. Bukankah kita sudah menerima keberkatan anugerah keselamatan itu, saudaraku?
Kalau kita hanya mau fokus kepada diri kita sendiri, sorry saudaraku, kita nggak akan pernah habis fokus kepada diri kita. Kenapa? Karena masalah selalu baru setiap hari. Ada aja masalah. Kalau kita hanya, tapi pendeta gimana saya mau jadi berkat? Hidup rumah tangga saya aja masih berantakan. Ya pendeta gimana saya bisa jadi berkat? Ekonomi saya masih morat-marit. Ya pendeta bagaimana bisa jadi berkat? Saya aja masih sulit untuk masih memiliki kelemahan tubuh, sakit penyakit. Bagaimana saya bisa mendoakan orang sakit? Saudaraku, kita mesti ingat, bukan berarti kita lemah, kita nggak bisa memberikan kekuatan pada orang lain. Ada orang-orang dalam rumah tangganya mungkin mengalami kesusahan. Ada orang-orang dalam rumah tangganya mungkin mengalami penderitaan. Ada orang-orang dalam ekonominya mungkin mengalami goncangan. Tapi bukan berarti dia nggak bisa menguatkan orang lain yang memiliki masalah yang sama. Bukankah justru kita mengerti ketika orang memiliki masalah yang sama, kita bisa kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Supaya ketika orang lain mengalami masalah yang sama dengan saya bisa memberikan solusi, saya bisa memberikan kekuatan, saya bisa memberikan jalan bagi mereka yang mungkin kesusahannya sama seperti saya. Karena saya percaya tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah dalam rumah tangga, ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, masalah apapun dalam hidup kita, pasti ada maksud Tuhan. Dan kalau tiba-tiba kita bisa dengar ada orang sekeliling kita yang kita kenal, keluarga kita, tetangga kita, teman dekat kita yang mungkin mengalami hal yang sama, kita tahu dan kita bisa nguatin. Sekalipun masalah itu belum selesai dalam hidup kita, minimal sudah dikasih dalam Tuhan, tergenapi firman Tuhan dalam Mazmur. Sekalipun kau mencucurkan air mata, namun kau mau berjalan maju dan menabur benih, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Betul, kita masih mencucurkan air mata ketika kita menabur. Betul, kita masih berlinangan air mata, mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan kita. Namun bukan berarti itu kita tidak bisa menabur sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, bukan? Amin, saudara. Jangan sampai kita lupa. Masalah tetap ada, namun bukan berarti karena ada masalah kita nggak bisa menjadi berkat. Namun bukan berarti karena ada masalah kita hanya terus menangisi diri, saudaraku. Sampai kapan kita mau menangisi diri sampai masalah selesai? Izinkan saya mengingatkan hal ini. Masalah satu selesai, akan datang masalah yang baru. Masalah barumu itu selesai, akan datang masalah yang lebih baru. Dengan kata lain, selama saudara dan saya hidup dan tinggal di muka bumi ini, masalah tidak akan pernah berhenti. Kita udah berusaha menjaga diri kita, tiba-tiba ada aja datang dari luar masalah. Kan kita nggak hidup seorang diri, kita hidup bersama dengan sosialisasi dengan manusia-manusia lainnya. Kita menjaga diri kita, tiba-tiba masalah datang dari luar, difitnah lah, kepada kita dilakukan hal-hal yang tidak berkenan, dirugikan. Itu kan masalah-masalah dari luar, saudaraku. Kita ya sudah menjaga diri supaya nggak membuat masalah. Tapi bukan berarti masalah nggak bisa menghampiri hidup kita. Ini yang saya bilang, kalau kita hanya menangisi hidup kita karena masalah yang kita alami, kita nggak akan pernah mengerjakan apa yang Tuhan mau, yakni menjadi berkat, membawa buah buat kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kita cuma mengeluh, gimana saya bisa jadi berkat, pendeta? Saya aja nggak punya apa-apa. Hello. Selalu berulang-ulang saya katakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita jadi berkat bukan hanya bicara tentang materi. Engkau menguatkan orang lain, engkau tersenyum kepada orang lain yang sedang sedih, itu pun menjadi berkat. Sehingga akhirnya kita mengerti konsep berkat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan cuma sekedar bicara materi. Nah, hari ini kita mesti mengerti bahwa kita, saudara dan saya, hidup itu untuk memberi hidup buat orang lain. Kalau kita udah nggak memberi hidup buat orang lain, sorry. Yesus bilang apa sih? Jika garam itu sudah tidak lagi menjadi asin, maka tidak ada lagi gunanya selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang, saudaraku. Garam itu memberikan rasa, terang itu memberikan dampak, cahaya dalam kegelapan. Ada fungsinya. Selalu saya berulang-ulang mengatakan bahwa kalau barang sudah tidak ada lagi fungsi, maka tempatnya adalah di gudang, saudaraku. Iya kan? Kalau barang sudah tidak lagi berfungsi, maka kita tempatkan di gudang. Kalau kita masih sayang sama barang itu, kita taruh di gudang. Kalau kita udah nggak sayang, maka kita akan jual tukang loak atau kita buang, saudaraku. Karena udah nggak ada fungsi. Sama kan Yesus bilang, kalau ranting itu sudah mulai kering, maka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena udah nggak memiliki hasil. Maukah sekarang kita menghasilkan buah, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita menikmati buah dari hidup kita dan memuliakan Bapa di surga.
Izinkan Tuhan memakai hidup saudara dan saya. Izinkan Dia memakai hidup saudara dan saya. Jangan tunggu, tapi saya pendeta belum dipulihkan oleh Tuhan, tapi saya masih punya masalah. Come on. Kalau kita tunggu masalah kita selesai, baru kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita tunggu masalah kita selesai, baru kita bisa jadi berkat bagi orang lain, bisa menguatkan orang lain. Tidak akan pernah terjadi. Justru di tengah-tengah masalah kita tetap menghasilkan buah. Itulah tantangannya. Sehingga akhirnya hidup kita tidak lagi mengasihani diri kita sendiri. Akhirnya nanti hidup kita jadi me, myself, and I. Selama saya masih susah, selama saya masih bimbang, selama saya masih khawatir, selama saya masih takut, saya nggak bisa jadi berkat pendeta buat orang lain. Saya aja belum memulihkan diri saya sendiri. Loh, enggak dong. Justru dengan kita menjadi berkat bagi orang lain, kita pun akan merasa diberkati. Ingat, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ketika kita menyampaikan firman buat orang lain, itu pun kena buat kita. Sehingga kita menguatkan orang lain, itu pun mengena buat kita. Kita menguatkan, kita pun turut dikuatkan. Oh iya ya bener ya, gue bisa ngomong ini orang lain, gue bisa ngingetin ini ke orang lain. Masa gue gak bisa ngelakuin ini ke diri gue sendiri? Akhirnya jadi cambuk buat diri kita sendiri, saudaraku. Izinkan Tuhan memakai hidup setiap kita. Jangan tunggu kita sempurna. Jangan tunggu gak ada masalah dalam hidup kita. No, justru dengan adanya masalah kita bisa menjadi berkat. Disitulah bukti pemeliharaan dan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Jadi saya pelajari ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memakai hidup kita. Untuk apa? Yang pertama, agar banyak orang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Agar banyak orang memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Lah, untuk itukah kita hidup? Untuk itu kan? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang baik, bukan supaya saya disanjung-sanjung, saya diangkat-angkat tinggi. No. Kalaupun orang memujimu, itu bonus, saudaraku. Itu sebuah bonus. Tapi tujuan kita, goal kita, fokus kita bukan buat diri kita, tapi kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhan kita menerima yang baik. Karena Tuhan adalah Tuhan kita. Kita hamba. Kita hanya mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saya pelajari yang pertama, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memakai hidup kita, maka dampaknya yang pertama, akan banyak orang datang kembali kepada Tuhan. Saudaraku, dunia sedang terjual di bawah kuasa dosa. Kalau tidak dimulai dari saudara dan saya, kita memulai dari mana? Minimal dari skop kecil kita, dari hidup kita. Kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Kita mau hidup jujur melalui hidup kita. Kita mau berjalan dalam kebenaran melalui hidup kita. Kita mau rukun akur di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, sehingga orang melihat, oh bener ya, anak-anak Tuhan ini hidupnya akur, rukun. Orang akan bertanya-tanya, siapa Tuhannya? Kok bisa? Berarti ada sesuatu yang perlu kita contoh. Disitulah kita jadi berkat. Jadi yang pertama saya pelajari, agar banyak orang memuliakan nama Tuhan, agar hidup kita boleh menjadi surat tantangan yang terbuka. Orang ngelihat Yesus dari hidup saudara dan saya. Orang ngelihat kasih Tuhan dari hidup saudara dan saya. Bagaimana mereka bisa melihat kasih Tuhan kalau mereka tidak melihat kasih dalam hidup keseharian kita? Justru hidup kita jadi batu sandungan, hidup kita ngutukin orang, hidup kita mulut kita kasar, saudaraku. Bagaimana mereka bisa datang kepada Tuhan? Justru mereka akan semakin jauh dari Tuhan. Justru yang udah dekat dengan Tuhan malah semakin jauh karena ngelihat perbuatan kita. Wah, ini bahaya. Akhirnya hidup kita bukan jadi batu loncatan. Akhirnya hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi yang pertama, agar banyak orang memuliakan nama Tuhan, agar hidup kita menjadi terang, menjadi contoh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, izinkan Tuhan memakai kehidupan kita sehingga gerak-gerak iblis dipersempit. Kalau satu orang sudah mulai melakukan firman, kalau satu orang mau dipakai oleh Tuhan, maka orang lain akan mengikuti. Oh,
Nih orang berbeda nih. Kenapa nih? Dia dijahati, dia disakiti, dia nggak bales. Nih orang rumah tangganya, suaminya kasar, tapi dia tetap berdoa, tapi dia tetap memuji Tuhan. Kenapa nih? Ada apa nih? Akhirnya mulai bertanya-tanya, kok bisa sih? Kita cuma bilang semua karena kasih karunia Tuhan. Kita cuma bisa bilang semua karena anugerah Tuhan. Kita cuma bisa bilang saya percaya mujizat masih ada. Akhirnya di situ kita beri pengharapan bagi orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan. Dan ingat, iblis mau kita kehilangan pengharapan. Dengan demikian kita sedang mempersempit cara kerja iblis. Iblis mau di hari-hari terakhir ini manusia kehilangan pengharapan, saudaraku. Akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya datang ke iblis untuk meminta tumbal, ya kan, meminta segala sesuatu berkat dari iblis sudah dikasih dalam Tuhan. Sorry, iblis sedang membuat hal ini supaya di akhir zaman sedikit orang yang diselamatkan. Akhirnya kalau kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan, maka kita sedang membuat gerakan iblis dipersempit. Kita sedang mengerjakan persempitan bagi pergerakan iblis di muka bumi ini. Maukah kita sekarang dipakai Tuhan? Karena hidup itu adalah sebuah keputusan. Kita mau dipakai Tuhan untuk mempersempit gerak iblis, atau sebaliknya kita dipakai oleh iblis untuk mempersempit kerja Tuhan. Kita mau ada di mana, saudaraku? Itu keputusan kita. Ingat, saudara dan saya sudah diberi hidup oleh Tuhan dengan kematian di atas kayu salib. Kita jadi hidup. Kita memiliki hidup. Jangan cari hidup lagi, saudara dikasih dalam Tuhan. Justru kita harus memberi hidup bagi orang-orang yang belum memiliki hidup. Hati-hati, ini perkataan simple, saudara dikasih dalam Tuhan. Namun kalau nggak ngerti bisa diputar balik. Kalau bukankah Alkitab katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Betul, bagi orang-orang yang belum memiliki hidup. Sampai sini ngerti, saudara ya? Kita yang sudah mengenal Yesus, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah memiliki hidup. Lalu tugas kita apa? Tugas kita adalah memberi hidup bagi orang lain. Yesaya bilang ini, aku utuslah aku. Karena Yesaya tahu dia seorang hamba Tuhan. Kita pun adalah hamba-hamba Tuhan. Dari mana pendeta kita hamba Tuhan? Kita sudah diselamatkan atas kayu salib. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba iblis menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati, jangan sampai diputar balik oleh iblis, saudaraku. Kita bukan lagi cari hidup, kita harus memberi hidup. Dan yang ketiga, yang terakhir, izinkan Tuhan memakai hidup kita sehingga yang pertama banyak orang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, supaya pergerakan iblis di muka bumi ini dipersempit. Dan yang ketiga, izinkan Tuhan memakai hidup kita sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi hidup saudara dan saya. Ingat, ketika kita dipakai Tuhan, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, siapa yang dipercayakan Tuhan? Jadi pertanyaan, akhirnya pertanyaan itu keluar balik kepada kita. Maukah kita dipercayakan itu? Kenapa? Karena Tuhan mau. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah ada bilang bahwa bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Supaya apa? Supaya kamu pergi. Dari pihak Tuhan sudah memberikan mandat kepada kita pergi. Hasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah sekarang jadi bagian kita, maukah kita dipakai? Makanya ya Tuhan bilang sama Yesaya, aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kitalah yang harus ngeresponi, ini aku Tuhan, utuslah aku, ini aku Tuhan, pakailah hidupku, ini aku Tuhan, muliakan dirimu dalam hidupku, ini aku Tuhan, pakai aku untuk menjadi perpanjangan tanganmu. Ada respon dari saudara dan saya. Jadi ketika kita merespon panggilan Tuhan, maka bagian Tuhan adalah menyertai kita dengan kuasanya. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidup saudara dan saya. Namun bukan itu dulu fokus kita. Fokus kita adalah memberi hidup, memakai hidup kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghasilkan buah. Dalam perjalanan kita memberi hidup, dalam perjalanan kita dipakai Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya. Kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Jadi itu adalah rangkaian saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan lagi untuk cari hidup. Kita hidup untuk memberi hidup. Supaya melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, firman sudah kami dengar.
Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Hamba berdoa secara khusus buat teman-teman setiap kami yang hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan, renungan. Sebagai orang-orang percaya, biarlah kami mengerti bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kami mau pakai hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu permuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Banyak orang boleh dipulihkan melalui hidup kami. Bapak, hamba berdoa buat setiap Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Supaya kami mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kami tidak lagi mau hidup untuk diri kami sendiri. Kami tidak lagi mau hanya fokus kepada diri kami, mengasihani diri kami sendiri, sehingga akhirnya kami terlena, terjebak kepada pola pikir dunia yang hanya memuaskan diri kami. Tapi hari ini kami dimengertikan bahwa kami ada untuk memberi hidup kami memuliakan nama Tuhan. Bapak, materaikan firman-Mu dalam hati kami semua, sehingga firman termaterai, langkah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah setiap mereka yang sakit, setiap mereka yang berbeban berat, setiap mereka yang membutuhkan pertolongan. Dari tempat ini hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguatkan, tangan Tuhan memelihara. Berkati juga owner dari Radio Maestro, Tuhan berkati, Tuhan memberkati keluarga, staf-staf yang ada, Tuhan memberkati. Berkat Tuhan ada atas setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.